Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Irdina Ilmunisyapat dan juga nama teman aku Najwa Amelia Lubis. Nah, di kesempatan kali ini kita bakal ngebahas nih buku fiksi dan juga buku non-fiksi. Nah, di kesempatan kali ini aku bakal ngebahas buku fiksi yaitu buku Dear Nathan, dan juga teman aku bakalan ngebahas buku non-fiksi yaitu buku Filosofi Teras. Kira-kira kalian penasaran gak sih gimana kita bakal membahas buku ini? Nah, kalau kalian penasaran, yuk kita dengar bareng-bareng. Nah, di kesempatan kali ini aku bakal ngebahas buku fiksi berjudul Dear Nathan. Mungkin salah satu dari kalian di sini udah pada tahu nih mengenai buku Dear Nathan ini, karena buku Dear Nathan ini merupakan salah satu buku terkenal atau viral pada masanya, sehingga buku ini dapat diangkat menjadi sebuah film. Nah, kalau misalkan kalian penasaran atau masih belum tahu mengenai buku Dear Nathan ini, di kesempatan kali ini aku bakal ngebahas buku berjudul Dear Nathan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam inti cerita dari buku Dear Nathan ini, aku bakal ngejelasin mengenai identitas buku terlebih dahulu. Jadi, buku Dear Nathan ini merupakan buku yang ditulis oleh Eriska Febriani yang diterbitkan pada tanggal 27 Juni 2016 oleh penerbit Best Media. Nah, kalau misalkan kalian penasaran kira-kira berapa halaman sih buku Dear Nathan ini? Nah, jadi buku Dear Nathan ini berjumlah 520 halaman yang disunting oleh Maskur Priyatna. Lalu, gimana sih gambaran mengenai buku Dear Nathan ini? Kali ini kita akan masuk ke dalam sinopsis buku. Dear Nathan menceritakan mengenai percintaan dan juga persahabatan pada masa SMA. Novel ini menceritakan mengenai seorang anak laki-laki bernama Nathan Januar Prasetyo yang dikenal sebagai laki-laki yang cool, keren, dan juga ganteng. Nathan juga dikenal sebagai laki-laki yang susah untuk membuka hatinya. Akan tetapi, pada saat itu ia bertemu dengan seorang siswi yang berstatus sebagai murid pindahan bernama Salma Afira. Nah, Nathan ini mulai ada ketertarikan dengannya dan bertekad untuk menjadikan pacarnya. Salma adalah perempuan yang lugu, kutu buku, dan juga belum pernah berpacaran. Semenjak bertemu dengan Nathan, ia pindah ke sekolah baru, hidup Salma berubah drastis. Berbagai rangkaian kehidupan pun terjadi, namun hal ini justru mengantarkan Salma untuk menjadi kian lebih dekat dengan Nathan. Ketika Nathan mulai jatuh hati dengan Salma Afira, sifat nakalnya mulai berkurang. Masalah yang ia hadapi ternyata sudah ada sejak lama, yaitu masalah keluarga yang sangat berat dan dia merasa tidak sanggup untuk menanggungnya sendiri. Nathan merasa ia ditinggalkan oleh ayahnya, kehilangan orang yang ia sayangi, dan masih banyak lagi masalah yang dihadapi oleh Nathan. Hubungan Nathan dengan Salma tentunya sama dengan hubungan lainnya yang mengalami pasang surut. Mereka dihadapkan dengan berbagai cobaan, mulai dari cobaan pribadi yang berasal dari masalah keluarga Nathan, hingga orang-orang yang berusaha memisahkan mereka. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, mereka dapat kembali bersama dikarenakan oleh rasa sayang yang mereka miliki, dan tanpa sadar mereka saling membutuhkan satu sama lain. Kita masuk ke dalam keunggulan buku Dear Nathan. Jadi, walaupun isi dan juga tema dari novel ini sudah cukup banyak ditulis atau dikarang oleh penulis lain dengan kisah yang serupa, namun yang menjadikan novel ini berbeda dari yang lain dikarenakan adanya karakter Nathan. Penulis sukses membuat karakter Nathan menjadi tokoh yang kuat. Tidak hanya tokoh utama, penulis juga mampu memberikan karakter dan juga sifat yang unik di setiap pemeran tokoh pendukung dengan ciri khas anak SMA. Selain itu, alur cerita yang disajikan masuk akal. Tantangan dan konflik yang disajikan tersampaikan dengan baik dan mudah dipahami. Penyelesaian dari konflik pun tersusun rapi. Selain itu juga ada pula pesan dan amanat yang bisa diambil dari novel ini dan disajikan sebagai cerminan diri tentang apa itu persahabatan, pengorbanan, kasih sayang, dan bagaimana seharusnya menerima realitas kehidupan yang sesungguhnya, dan juga arti memaafkan tidak hanya orang lain tetapi juga diri sendiri. Nah, lalu apa kelemahan dari buku Dear Nathan ini?
Jadi, kelemahan dari buku Dear Nathan ini merupakan adanya penggunaan bahasa baku dalam percakapan sehingga tidak menunjukkan bahwa mereka merupakan pasangan anak SMA dan justru terasa lebih kaku. Yang kedua merupakan narasi yang dibuat penulis terasa cukup berlebihan. Terdapat pemilihan kata yang kurang tepat. Selain itu juga narasi yang disajikan penulis terkadang sudah diceritakan tetapi diulang kembali. Dan yang terakhir merupakan novel ini memberikan kesan yang malas bagi pembacanya karena buku novel ini mencapai 520 halaman saja. Nah, jadi menurutku buku Dear Nathan ini merupakan buku yang ringan untuk dibaca dan juga cocok untuk para remaja yang ingin melihat sudut pandang tentang bagaimana anak remaja dengan lika-liku masalah hidupnya. Bagaimana Nathan menghadapi masalahnya, bagaimana cara dia memaafkan semua permasalahan yang dihadapi, dan juga bagaimana cara Salma menghadapi dirinya yang kaku, polos, dan juga pemalu setelah ia bertemu dengan Nathan. Buku ini juga cocok bagi para pembaca yang ingin merasakan rasanya jatuh cinta kembali ketika masa SMA yang digambarkan secara jelas dalam buku ini. Selanjutnya ada resensi buku non-fiksi yang berjudul Filosofi Teras oleh Najwa Amelia Lubis. Di sini ditampilkan cover depan serta cover belakang dari buku Filosofi Teras. Identitas buku. Judul buku Filosofi Teras yang ditulis oleh Henry Manampiring yang diterbitkan oleh penerbit buku Kompas pada tahun 2019 di Jakarta dengan ISBN 9786021251889 dengan tebal XXIV ditambah 320 halaman. Ukuran buku 13 x 19 cm dan harganya Rp98.000. Sinopsis dari buku Filosofi Teras. Filosofi Teras merupakan buku yang membahas tentang filsafat Stoa yang dinilai mampu membekali manusia untuk tenang menghadapi persoalan. Melansir dari laman pembangunan sosial Visiful UGM, buku Filosofi Teras pada awalnya menceritakan survei kekhawatiran nasional yang semakin masif dan menyajikan sekilas kehidupan penulis yang penuh emosi negatif. Lebih dari 2000 tahun lalu, ada sebuah mazhab filsafat yang menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Mazhab filsafat tersebut bernama Stoicisme atau filosofi Stoa. Tetapi, Henry Manampiring mengenalkan dengan istilah filosofi teras yang kemudian menjadi judul buku ini. Henry memperkenalkan filosofi teras sebagai solusi yang membantu kita untuk mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Buku Filosofi Teras menggambarkan filsafat Stoa secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Filosofi Teras berfokus pada tujuannya untuk hidup dalam tenang dan terbebas dari emosi negatif. Bahwa kita menjalani hidup harus dengan selaras karena kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam, juga jangan terlalu memikirkan hal yang belum tentu terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya, namun tetap diiringi dengan usaha supaya membuahkan hasil yang diinginkan. Selanjutnya, ada keunggulan-keunggulan dari buku Filosofi Teras. Yang pertama, ditulis sesuai dengan data yang sudah disurvei dengan baik. Terdapat hasil wawancara dari beberapa profesi maupun orang yang sudah mempraktikkan filosofi teras, sehingga pembaca mengetahui pengalaman dari orang yang sudah mempraktikkan filosofi teras tersebut. Kemudian, ditulis dengan gaya bahasa yang tidak terlalu berat, sehingga pembaca dapat mengerti buku ini dengan mudah. Kemudian juga, dilengkapi ilustrasi menarik oleh Levina Lesmana, sehingga pembaca tidak akan merasa bosan. Selain keunggulan-keunggulan dari buku Filosofi Teras, terdapat kelemahan-kelemahan dari buku tersebut. Yang pertama, terdapat beberapa materi yang diulang-ulang, misalnya materi dikotomi kendali dan trikotomi kendali yang dibahas pada setiap babnya. Kemudian, font menggunakan retak kiri sehingga kurang rapi untuk dilihat. Kemudian, spasi jarak yang digunakan terlalu rapat. Yang terakhir ada simpulan dari buku Filosofi Teras. Filosofi Teras sangat memperhatikan hubungan antar manusia. Dalam berkehidupan sosial, akan ada saja orang yang menyebalkan, bahkan terkadang membuat kita tersinggung. Buku ini mengingatkan kita bahwa bisa saja orang-orang bersikap menyebalkan karena mereka tidak tahu, bukan karena disengaja. Tetapi, kita dapat mengendalikan persepsi dan pikiran kita sendiri. Buku ini sangat bermanfaat untuk diterapkan pada kehidupan, dikarenakan isi dari buku ini sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, seperti mengajarkan pembacanya untuk bisa mengatur emosi dengan baik. Buku ini juga cocok dibaca oleh semua usia, terutama orang-orang yang sering berpikir berlebihan atau yang bisa disebut dengan overthinking. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.